warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Bapak Wahabi selaku pemimpin Mapel Badan Akhidah Ahlak dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan sujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat serta hidayah kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam tetap semoga tetap tercurah kehadiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kita dari jalan terang dari jalan gelap berita menuju jalan terang yang diartikan Islam. Sebenarnya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami kemarin, yaitu bab kedua, bab menghindari perilaku tercela yang akan disampaikan oleh peserta pertama. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitnah dan hoak. Yang pertama yaitu fitnah. Kata fitnah merupakan bentuk masdar dari fatana yaftinu fatnan atau fitnatan, yang secara bahasa berarti memikat, menggoda, membujuk, menyesatkan, membakar, dan menghalang-halangi. Adapun fitnah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelek-jelekan orang, seperti menodai nama baik atau merugikan kehormatan orang lain. Selanjutnya, fitnah dapat menimbulkan kerusakan dan dampak buruk. Yang pertama yaitu merusak hubungan antar umat Islam dan tali silaturahmi. Yang kedua, mendapat ancaman siksa neraka. Yang ketiga, mencemarkan nama baik orang lain. Selanjutnya, menghindari fitnah dalam keseharian. Menghindari fitnah dalam keseharian, yang pertama mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berdoa kepada Allah agar terhindar dari bahaya fitnah. Selanjutnya yaitu hoak. Kata hoak berasal dari bahasa Inggris. Hoak artinya olok-olok atau cerita bohong. Dalam pemikiran Islam, hoak adalah pembohongan publik atau penyebaran informasi yang menyesatkan dan bahkan menistakan pihak lain. Selanjutnya, cara menghindari berita hoak. Yang pertama, menyaring informasi yang didapat. Yang kedua, mengecek keaslian sumber berita. Dan yang ketiga, mengisi waktu luang dengan hal-hal positif. Selanjutnya, saya akan mentayangkan media pembelajaran tentang fitnah dan hoak. Oke, terima kasih presentator 1. Sekarang akan dilanjutkan oleh presentator 2. Silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari presentator 1, yaitu tentang namimah dan juga tajasus. Untuk pengertian namimah adalah menyebarkan berita tentang rahasia orang lain sehingga merusak hubungan dengan orang lain. Untuk yang kedua, bahaya namimah. Untuk yang pertama, mencemarkan nama baik orang lain. Yang kedua, memutuskan tali silaturahmi dan persaudaraan. Untuk yang ketiga, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Dan nomor 4, menimbulkan perpecahan. Selanjutnya, cara menghindari namimah. Untuk yang pertama, senantiasa tabayun dan memastikan kebenaran berita. Untuk yang kedua, memegang asas praduga tak bersalah. Dan yang ketiga, menghindari lingkungan yang senang menggunjing dan mengumpat. Untuk yang keempat, mencegah dan menasehati pembawa berita. Untuk yang D, mencari kesalahan orang lain atau tajasus. Untuk pengertian tajasus berasal dari bahasa Arab yang berarti mencari-cari kesalahan orang lain. Arti tajasus secara istilah adalah memata-matai atau mengorek berita. Untuk yang kedua, cara menghindari sikap tajasus.
Yang pertama adalah selalu berbaik sangka. Untuk yang kedua, muhasabah dengan fokus terhadap kekurangan diri sendiri. Untuk yang ketiga, tidak boleh berlebihan ketika mencurigai orang lain, terlebih jika tidak ada bukti yang menguatkan. Selanjutnya saya akan menayangkan media pembelajaran. Dalam bahasa Indonesia diartikan adalah ini merupakan salah satu suatu tercela yang harus dihindari apabila yang diperlukan dari perangai seorang manusia yang perangai sangat berbahaya. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda. Oke, terima kasih peserta berdua. Sekarang ke peserta terakhir, kalian persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ghibah. Ghibah adalah menceritakan tentang orang dengan sesuatu yang dibencinya, baik badan, agama, fisik, perilaku, harta, orang tua, anak, istri, pembantu, raut muka yang berseri atau masam, dan yang berkaitan dengan penyebutan seseorang, baik secara verbal, tanda, maupun isyarat. Nah, Allah ini sudah melarang ghibah dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ghibah dihukumi menjadi 3 hal. Yang pertama yakni haram, boleh, dan wajib. Ghibah berlaku haram apabila membicarakan aib sesama muslim yang dirahasiakan, baik terkait bentuk fisik, perilaku, agama, maupun duniawi. Ghibah dihukumi boleh apabila digunakan untuk mencari pemecahan dari suatu masalah yang tidak dapat dicari solusinya, kecuali dengan membicarakan kesalahan orang lain. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin membagi ghibah yang dibolehkan sebagai berikut. Yang pertama ada at-tadallum, yaitu orang yang terzalimi boleh menyebutkan kezaliman seseorang terhadap dirinya. Yang kedua ada isti'anah, yakni ghibah yang dilakukan untuk mengubah atau menghilangkan kemungkaran. Yang ketiga ada al-istifa, yakni meminta fatwa dan nasihat seperti perkataan peminta nasihat kepada mufti atau pemberi fatwa. Yang keempat yaitu at-tahdhir lil muslimin, memperingatkan orang-orang Islam dari perbuatan buruk seseorang. Dan yang terakhir yakni memberi julukan tertentu pada seseorang apabila yang dikenal dengan julukannya bukan nama aslinya. Nah, ghibah ini dihukumi wajib apabila untuk menyelamatkan seseorang dari bencana atau potensi terjadi kerusakan yang besar. Ghibah ini menimbulkan banyak sekali dampak negatif, entah itu bagi diri sendiri maupun masyarakat. Karena ghibah dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan dengan orang lain, menghancurkan nama baik orang lain, menyebabkan perbuatan dosa, menjadi pribadi yang suka menggunjing orang lain, dan menimbulkan perasaan dendam. Baik, selanjutnya saya akan menayangkan media pembelajaran terkait ghibah. Menggunjing seseorang, terlebih saat ini bahan gosip bisa diakses dengan mudah di segala media, mulai dari televisi sampai media sosial. Bergosip seolah-olah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, padahal nyatanya ghibah dianggap sebagai salah satu dosa besar. Setelah video yang kami tayangkan di atas, kami membuka sesi tanya jawab. Dan Bapak lain persilakan. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Faza Al-Ayani, saya dari kelompok 4. Pertanyaan saya yaitu pada poin juga di era digital ini, yang mana kita tahu semua baik orang tua dan muda sudah mempunyai media sosial. Tidak dipungkiri lagi, ghibah bisa juga dilakukan di media sosial melalui beberapa platform seperti WhatsApp dan Instagram dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara dan contoh kalian untuk menghindari ghibah pada media sosial? Terima kasih. Baik, saya takut terlebih dahulu. Sekarang kelompok lainnya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Irma Aulia dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu memulihkan reputasi yang rusak akibat fitnah, yaitu sebuah tantangan yang benar dan dapat menyebabkan kerusakan pada
kami tampung. Silakan kelompok terakhir. Baik, di sini saya Helena Amilatul Bukia akan membacakan pertanyaan dari kelompok 3. Di dalam ajaran agama Islam, kan ghibah disamakan dengan memakan bangkai saudara sendiri. Nah, apa makna perumpamaan tersebut dan bagaimana cara menghindari ghibah dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Baik, berikan kami waktu untuk diskusi terlebih dahulu. Baik, saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok 3. Dalam ajaran agama Islam kan ghibah disamakan dengan memakan bangkai saudara sendiri. Apa makna perumpamaan tersebut dan bagaimana cara menghindari ghibah dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dalam ajaran agama Islam, ghibah dapat dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela. Perumpamaan yang mengatakan bahwa ghibah itu seperti memakai bangkai saudara sendiri mengandung makna yang sangat dalam. Hal ini menunjukkan bahwa ghibah bisa merusak hubungan antar sesama seperti memakan bangkai saudara sendiri yang tidak bisa mengganggu fisik. Cara menghindari ghibah dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan yang pertama menjaga lisan dan hati, yang kedua berpikir sebelum berbicara, yang ketiga selalu mengingat Allah, yang keempat berbicara yang positif, yang kelima jika mendengar ghibah coba hentikan. Dengan menjalankan hal-hal tersebut kita bisa menjaga diri dari perilaku ghibah dan menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nirma. Pada intinya pertanyaannya seperti ini: bagaimana cara memberikan nama orang yang sebenarnya sudah kita? Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut kita harus memiliki sikap sabar. Kemudian sebaik mungkin kita tetap melakukan kebaikan dan juga membuktikan bahwa fitnah itu kepada kita itu salah, tidak benar. Terus pokoknya kita tidak boleh melakukan seperti dendam atau yang lainnya. Kita harus tetap bersikap sabar dan juga baik. Sehingga dengan sikap kita tersebut, maka nama kita akan semakin naik juga, semakin memperbaiki nama gitu. Pokoknya Allah bersama orang yang bersabar. Saya rasa cukup. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yakni bagaimana cara dan contoh kalian untuk menghindari ghibah pada media sosial. Jawabannya ada beberapa cara. Yang pertama, berpikir sebelum mengetik atau membagikan postingan tersebut. Yang kedua, tidak ikut grup atau akun yang suka menggosip. Yang ketiga, mengalihkan topik pembahasan. Yang keempat, menggunakan media sosial untuk hal-hal positif. Yang kelima, jika melihat seseorang melakukan kesalahan atau memiliki masalah, jangan buru-buru membagikan ke media sosial. Yang terakhir, blokir akun penyebar fitnah dan gosip. Untuk contohnya, jika ada yang mengajak kita ghibah misal di WA ya, kita langsung mengalihkan pembicaraan tersebut. Jadi nggak akan sampai. Sekian jawaban dari saya. Sekian jawaban dari kelompok 2. Apakah ada sanggahan? Jika tidak ada, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.